wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya seperti saat ini. Di sini untuk memenuhi tugas hadis dari Bapak Sarbini MAG, saya akan menjelaskan satu hadis tentang kewajiban berdakwah. Dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Dakwah dalam arti luas adalah kewajiban yang harus dipikul oleh setiap orang Islam. Tidak boleh seorang pun menghindarkan diri dari aktivitas dakwah. Dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi munkar adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Ini adalah kewajiban manusia yang memiliki kodrat fitrah sebagai social being atau makhluk sosial, dan kewajiban dakwah ini tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dua pandangan dari golongan ulama yang mengenai dasar hukum berdakwah. Pada salah satu sisi ada yang beranggapan bahwa dasar hukum berdakwah adalah fardhu ain yang dikenakan terhadap setiap orang Islam. Dasar ini merujuk pada firman Allah pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wad'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiyal ahsan inna rabbaka wal a'lamu bil mu'tadda anil sabilillah wal a'lamu bil mu'tadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Sedangkan hukum dakwah yang kedua adalah fardu kifayah. Hukum ini tidak membebankan dakwah sebagai suatu kewajiban setiap muslim. Dikenalkan pada sebagian dari golongan umat Islam saja. Apabila sebagian dari golongan umat Islam telah melakukan dakwah Islam, maka sebagian lain dari golongan itu tidak wajib melakukan dakwah. Dasar hukum ini tercantum dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, walakum kuntum ummatan tad'una illa akhraini wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa alil humul muflihun. Yang artinya, dan jadilah kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada berbuat baik, dan menyegah atau melarang orang berbuat baik, dan merekalah itulah orang-orang yang beruntung. Kewajiban berdakwah juga disebut dalam hadis berikut ini, Bismillahirrahmanirrahim, Hadatana Abu Atim Da'fuka Bani Maqadlik Akhbarana Auja Izadana Asanahu Bani Atiyah An Abi Kasbata An Abdillahi Bani Umar Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Balighu anni walau anyahu makhadithu an Bani Israel wala haraja maman katabana alaiya muta'idan falyatahu ma'dada minan nar. Yang artinya, telah bercerita kepada kaum Abu Hashim al-Dakhlaq bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami Al-Ajwiyyi telah bercerita kepada kami Hasan bin At-Tahiyyah dari Abu Kasbah dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikan diriku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah atau apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak pun apa dosa. Dan siapa yang berdosa atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah
menempati tempat duduk di neraka. Hadis Sahih Bukhari nomor 3222. Pesan yang terkandung dalam hadis tersebut adalah semaikan dariku meski satu ayat. Pertama, sahabat diminta menyampaikan penjelasan Rasul kepada yang tidak hadir atau tidak mendengar langsung dari Rasul, agar mereka tahu apa penjelasan dari Rasul. Meski seorang sahabat hanya mendengar satu ayat, tapi kalau satu ayat itu tidak diketahui oleh orang lain, sampaikanlah. Yang kedua, hadis di atas mengabarkan bahwa info yang disebar itu bukan hanya dari Rasul, tapi juga dari Bani Israel. Hadis ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan kesenangan info. Mentang-mentang tidak suka dengan kelompok tertentu, maka dari perpintahan mereka disembunyikan. Ini tidak benar karena info dari Bani Israel saja, kata Nabi. Mengapa diceritakan? Sebagaimana para sahabat menyerahkan penjelasan Nabi dari Nabi. Disinilah tingginya muatan moral dari Nabi masalah penyebaran informasi ini. Ketiga, ada satu larangan dalam hadis di atas, yaitu kita jangan berbohong atas nama Rasul atau mengada-ngadakan cerita bahwa Rasul bilang begini dan begitu, padahal itu tidak benar. Melakukan dusta atas nama Rasul ini akan dijamin masuk neraka seperti disebutkan dalam bagian akhir hadis di atas. Membaca teks lengkap dan memahami konteks serta membaca syarah hadis tersebut, maka kita akan memperoleh pemahaman yang menyeluruh bahwa hadis di atas bukan bermaksud berdakwah apabila mengeluarkan fatwa cuma dengan modal satu ayat. Menyampaikan berita atau info itu tidak sama dengan menyampaikan kandungan atau tafsir ayat Al-Quran. Ibaratnya bagian humas dengan bagian litbang itu tidak jelas bedanya. Yang satu cuma meneruskan info yang ada, dan yang satu lagi mengaji dan meneliti info tersebut. Orang yang meninggalkan dakwah pada dasarnya mereka mengetahui kewajiban dakwah, namun enggan berdakwah atau menyembuhkan ilmu, maka ancamannya api neraka. Orang yang enggan berdakwah, mereka mengetahui apa yang dilupakan atau tidak diketahui orang lain, namun mereka tidak mau mengingatkan atau menunjukkan apa yang diketahuinya, sehingga apa yang terjadi, orang itu masih hidup dalam ketidaktahuan dan kelupaan. Hal demikian adalah bentuk keburukan orang yang meninggalkan dakwah. Orang-orang seperti ini telah akan mendapatkan balasan atau perbuatannya. Di dalam kitab Aunul Ma'bud, secara teknis kewajiban berdakwah itu adalah kemampuan untuk mengubah kemungkaran dan kebiasaan lebih kuat dengan mengadakan amalan ma'ruf bagi ma'dud. Adapun proses perubahan itu dilakukan secara bertahap, yaitu dengan tangan, lisan, dan hati. Sebagian orang dalam berdakwah ada yang melalui dari tahapan lisan, kemudian baru ke tahapan tangan. Padahal mereka memiliki kemampuan untuk langsung mengubah dengan tangan tanpa dikhawatirkan lagi jatuh pada kemudaratan atau kemungkaran yang lebih besar. Perlu dipahami bahwa mengubah dengan tangan bukan berarti menggunakan pedang atau senjata, tetapi mengubah kemungkaran tanpa kekerasan dan tanpa menemukan kemungkaran yang lebih besar. Maka bagi penegak amanat Nabi nahi mungkar perlu mencari formulasi metode tangan ke metode lisan atau metode hati. Perubahan formula penggunaan metode dakwah harus memperhatikan kesanggupan dai dan tidak menemukan kemudaratan yang lebih besar. Kemudian lisan, kemudian hati. Melalui hadis Nabi Muhammad diingatkan agar melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuannya. Ibnu Qudamah dalam bukunya Mukhtasar Minhaj al-Qasidin bahwa dalam amar ma'ruf nahi munkar harus sesuai dengan kemampuan yang rasional. Menurutnya, jika seseorang muslim sudah tahu tidak memiliki kekuatan memadai untuk mengalahkan kemungkaran, namun tetap memaksakan diri hingga mencelakakan dirinya, hukumnya adalah haram. Sebab amal ma'ruf nahi munkar memberi
memberikan pengaruh positif dan memberikan manfaat. Dalam hal ini, Nabi Muhammad menjelaskan 3 strategi dan tingkatan dalam melakukan amal ma'ruf nahi munkar, yaitu 1. Dengan tangannya, maksudnya dengan keusahaan yang baik dan tindakan nyata sesuai profesi atau kedudukannya masing-masing. Misalnya, bagi kepala desa, bupati atau wali kota dapat melakukan amal ma'ruf nahi munkar dengan cara menegakkan disiplin atau nomor batas. Dalam hadis di atas menunjukkan bahwa berdakwah atau beramal ma'ruf nahi munkar ada beberapa tingkatan. Ini sesuai dengan kemampuan dan kedudukan orang yang memberi peningkatan tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengubah dengan tangan adalah kewajiban para pengusaha, mengubah dengan lisan adalah bagi para ulama, dan mengubah dengan hati adalah kewajiban bagi orang yang beriman. Bagi para pengusaha, mengubah suatu kemungkaran adalah dengan cara menangkap dan menghukum para kejahatan jika telah jelas buktinya. Dan bagi para ulama adalah dengan memberi nasihat serta peringatan dengan lemah lembut dan bijaksana, baik melalui media TV, mimbar, radio dan lain-lain, ataupun kejadian secara langsung. Dan adapun bagi orang yang beriman secara umum adalah dengan cara mengingkarinya dalam hati, yakni meyakini bahwa perbuatan ini salah. Orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar tidak harus telah mengerjakan seluruh perintah agama dan menjauhi seluruh larangannya. Ia tetap wajib melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar walaupun perbuatan sendiri menyalahi satu hal itu. Hal ini karena seseorang harus melakukan 2 perkara, yaitu menjalankan amal ma'ruf nahi munkar pada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Demikianlah sedikit penjelasan dari hadis kewajiban berdakwah. Semoga dapat menambah wawasan dari teman-teman